Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 312010105. Saya dari kelas B sore dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang proses afiksasi, nosi, dan fungsi afiks dengan mata kuliah morfologi diampu dengan dosen Bapak Haryadi, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja pada pembahasan di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu prefix verb. Contohnya almorf verb ialah verb jika bentuk dasarnya berfonem awal R. Contoh verb plus rusak, artinya perusak. Fungsi prefix verb membentuk kata kerja dari kata lain yang bukan termasuk jenis kata kerja. Contohnya kecil plus per sama dengan perkecil plus mi memperkecil. Nosi prefix verb, jika bentuk dasarnya terdiri kata benda, maka nosi prefix verb ialah menjadi atau menganggap per plus budak, yaitu perbudak. Yang kedua ada prefix ke. Yang ketiga ada prefix se. Contohnya lalu, selalu, yaitu kata keterangan. Nosi prefix se, jika bentuk dasarnya kata sifat, prefix se bernosi seperti atau sama. Contohnya sepanas atau sama panasnya dengan, sesunyi atau sesunyi seperti. Yang keempat ada prefix ter. Prefix ter mempunyai varian dengan almorf te, ter, dan tel. Contohnya, jika fonem awal kata dasarnya R, maka almorf ter ialah te. Fungsinya yang utama ialah membentuk kata kerja pasif. Nosi prefix ter ialah menunjukkan kegiatan, yaitu terbakar, terbawa, tertarik. Yang kelima ada sufiks, sufiks i dan sufiks kan. Sebagai sufiks i dan kan diletakkan pada bagian akhir karena dalam pemakaian selanjutnya bentuk bersufiks i atau kan ini masih dapat dibubuhi afiks lain, yakni prefiks mi dan di. Contohnya lempar, lempari, melempari. Fungsi sufiks i dan kan membentuk kata kerja dari kata bukan kata kerja. Kedua akhiran ini senantiasa pada saat kata kerja. Nosi sufiks kan, contohnya menawarkan, berlawanan dengan menawar. Yang keenam ada sufiks an. Sufiks an dalam pemakaian tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya pukul, pukulan, manis, manisan. Fungsi sufiks an. Fungsi sufiks an ialah membentuk kata benda yang pada umumnya berasal dari jenis kata kerja. Dengan kata lain disebutkan bahwa sufiks an berfungsi membedakan, contohnya tulis plus an atau tulisan, makan plus an makanan. Nosi sufiks an dalam bentuk keadaan yang berhubungan atau ukuran tiap-tiap, contohnya kiloan, mingguan, cangkupan, dan pikulan. Yang ketujuh ada sufiks wan dan wati. Sufiks wan dan wati melekat pada bentuk dasar bagian belakang. Contohnya hartawan, sukarelawan, peragawan, dan wartawan. Fungsi sufiks wan dan wati ia membentuk kata benda, yaitu contohnya harta menjadi hartawan atau harwati, warta menjadi wartawan atau warwati. Nosi sufiks wan dan wati orang yang ahli, contohnya olahragawan, sejarawan, dan usahawan. Yang kedelapan ada sufiksnya.
Sufiknya menempel pada bagian belakang, bentuk dasarnya, contoh, agaknya, udaranya, rupanya, dan saudahnya. Fungsi sufiknya berfungsi sebagai penentu. Contohnya ialah filmnya yang akan diputar ialah uangnya. Yang kesembilan ada sufik ismi. Sufik ismi sudah dapat melekat pada kata Indonesia. Cara melekatnya tanpa menimbulkan perubahan bunyi. Contoh, Pancasila plus ismi atau Pancasilaismi. Fungsi sufik ismi. Sebagai afik, sufik ismi tidak mempunyai fungsi. Hal ini mungkin juga disebabkan oleh anggapan bahwa ismi bukan afik namun sebuah leksis. Yang ke-10 ada sufik is. Sufik is, maka bentuk is melekat pada bagian belakang kata yang dilekati dengan tanpa mengubah kata yang dilekatinya. Contoh, Pancasila plus is, Pancasilais. Agama plus is, agama. Kemudian ada sufiknya, ada sufik ismi, sufik is, sufik kean, ada konfik atau simulfik vean. Bentuk konfik vean yang melekat pada bentuk dasar mengalami nasal, karena itu konfik ini harus mengikuti kaidah nasalisasi. Contohnya, vean plus baca, yang artinya pembacaan. Fonem awal I, R, Y, dan W tidak menimbulkan nasal pada afiksasi. Dengan memperguna vean ini, contohnya vean plus peluapan. Fungsi vean membentuk kata benda dari kata lain yang bukan berasal dari kata benda. Contohnya, tanam, penanaman, tulis, penulisan, darat, pendaratan, curi, pencurian. Nosi konfik vean, jika bentuk dasarnya kata sifat, vean bernosi hal menyebabkan jadi. Contohnya, penggelapan, penguatan, pemadaman. Konfik atau simulfik peran. Konfik peran ialah membentuk kata benda dari jenis kata lain yang bukan kata benda. Contohnya, satu, kata bilangan persatuan, budak, kata benda perbudakan, tumbuh, kata kerja pertumbuhan, luas, kata sifat perluasan, rata, kata sifat perataan. Nosi konfik peran. Jika bentuk dasarnya kata kerja, nosi peran adalah satu, menyatakan tempat, contohnya perhentian, perkumpulan, perhimpunan, persidangan. Jika bentuk dasarnya kata sifat, nosi peran adalah hasil penyebabkan jadi, contoh perasaan, pertumbuhan, perbaikan. Kemudian ada konfik beran. Fungsi konfik beran mempunyai fungsi sebagai bentuk kata kerja. Nosi konfik beran, perbuatan dengan pelaku yang banyak, contohnya bermunculan, persimpangan, bergulingan, berdatangan, berguguran, berjatuhan. Konfik ver-i dan ver-kan. Fungsi konfik ver-i dan ver-kan adalah membentuk kata kerja kuasatif, yaitu kata kerja yang menyatakan arti, menyebabkan, atau membuat jadi yang tersebut pada bentuk dasarnya. Contohnya, memperbarui, mempertabankan, mempersenjatai, mempermainkan, mempertahankan. Konfik atau simulfik se-nya. Bentuk biasanya konfik se-nya ini melekat pada kata sifat. Contoh, se-nya plus layak, layaknya, se-nya plus baik, sebaiknya. Fungsi konfik se-nya adalah membentuk kata keterangan dalam pemakaian sehari-hari. Seringkali sufiks se-nya ini dikombinasikan dengan bentuk ulang. Contohnya, dingin, sedingin-dinginnya.
Nosi konfiksenya, jika melekat pada bentuk dasar kata sifat bukan bentuk ulang, senya bernosi sampai atau hingga, contohnya secukupnya, sampai cukup, hingga cukup. Kemudian ini konfiks yang terakhir, yaitu konfiksean. Fungsi konfiksean adalah membentuk kata keterangan, contohnya seharian, semalaman, sehari-harian, semalam-malaman. Di sini juga ada infik L, M, dan R. Bentuk sebagai infik tentunya melekat pada atau dalam kata, contoh getar plus L yang artinya gelatar, suling plus R, seruling, kuning plus M, kemuning. Fungsi infik LMR, jika melekat pada kata infik LMR, berfungsi membentuk kata benda, contoh tinga plus L, telinga, tunjuk plus L, telunjuk, tanggung, tanggung plus termanggung. Yang terakhir ada bentuk klitik. Bentuk klitik adalah bentuk yang hampir menyerupai afik, namun memiliki makna leksis. Dengan demikian, bentuk-bentuk klitik masih terikat pada bentuk dasar lain agar mempunyai fungsi. Contoh bentuk klitik ku, mu, kau, dan nya dalam kata aku, milikku, milikmu, engkau, dan miliknya. Proklitik, klitik yang berada di depan. Eklitik, klitik yang berada di akhir. Enklitik, nya dan mu. Enklitiknya merupakan morfem setengah bebas yang melekat pada bagian belakang kata seperti halnya sebuah sufiks. Proklitik ku dan kau. Proklitik ku dan kau berasal dari kata aku dan engkau. Cara meletakkannya sama dengan afik, tetapi ku dan kau bukan termasuk afik karena masih mempunyai makna leksis, yakni aku dan engkau. Sama dengan bentuk eklitik, maka proklitik merupakan bentuk setengah bebas atau morfem setengah bebas. Contohnya, saya membaca buku, engkau menanam pagi setiap hari. Aku membawa bola ke lapangan. Bentuk pasifnya, buku ku baca, kau kutanam padi setiap hari, ku bawa bola ke lapangan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.